Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh pesan olahraga Nida, dan tidak lupa kepada guru-guru MTS selaku olahraga Nida, dan tidak lupa kepada teman-teman saya yang berbahagia dan orang tua saya. Perkenalkan, nama saya Sabrina Fiza Sandra dari kelas 7 MTS selaku olahraga Nida. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang cerita fantasi. Jadi, cerita fantasi adalah cerita fiksi yang menampilkan keajaiban, hal mustahil atau sesuatu yang tidak benar-benar ada dalam dunia nyata. Jadi cerita fantasi itu kayak apa ya? Kayak tidak nyata gitu. Terus cerita fantasi itu memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri cerita fantasi adalah keajaiban atau keanehan, menggunakan imajinasi tanpa batas, tokoh beragam, latar bebas, dan bahasa deskriptif dan imajinatif. Jadi itu adalah ciri-ciri cerita fantasi. Cerita fantasi juga memiliki struktur cerita. Jadi struktur ceritanya adalah orientasi. Orientasi ini menjelaskan tentang memperkenalkan tokoh dan awal cerita. Terus komplikasi ini menjelaskan tentang kayak ini tuh komplikasi tuh di situ tuh udah ada mulai masalah dan membuat cerita lebih menarik. Lalu resolusi ini kayak menyelesaikan masalah. Dan optional ending atau koda adalah optional ending dan koda adalah kayak happy ending atau sad ending gitu. Terus di sini juga berdasarkan sesuai dengan di sini adalah jenis-jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Ada fantasi total dan fantasi irisan. Fantasi total adalah semua unsur tidak nyata, contoh dunia sihir. Fantasi irisan adalah ada unsur nyata dan campuran. Jadi fantasi irisan itu kayak campur-campur gitu. Contohnya adalah anak sekolah yang masuk dunia lain melalui cermin. Lalu ada lagi berdasarkan latar. Fantasi sezaman, latar satu waktu saja. Kisah hanya zaman kerajaan. Misal hanya zaman terus fantasi lintas waktu, tokoh atau peristiwa berpindah waktu. Jadi fantasi lintas waktu itu tokohnya kayak berpindah waktu. Terus kaidah kebiasaan cerita fantasi. 1. Menggunakan kata-kata ajaib, sihir, portal, kekuatan cahaya, dan makhluk astral. 2. Deskripsi untuk menggambarkan tokoh dan latar. Contohnya istana itu bersinar kemasan seakan-akan hidup. Yang ketiga, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Contohnya adalah dialog antar tokoh. Jadi yang ketiga ini untuk dialog gitu. 4. Menggunakan kata keterangan, waktu dan tempat. Contohnya adalah suatu hari di kerajaan Awan di lembah yang gelap. 5. Menggunakan kata kerja, aksi. Contohnya adalah berlari, terbang, melayang, dan lain-lain. Saya akhiri presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan berkata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.